Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, dihuni oleh berbagai suku bangsa yang melahirkan adat dan budaya yang tak tertandingi. Keberagaman budaya yang masih terjaga dengan baik mampu memukau dunia. Indonesia menyimpan pesona alam, budaya, suku, dan adat istiadat yang menjadi identitas bangsa yang tak terbantahkan. Warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi bukan hanya sekedar cerita, melainkan modal berharga untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Made Yuliani. Saya dari kampus Institut Agama Hindu Negeri Empu Putaran Singaraja dengan mengambil program studi S1 Manajemen Ekonomi. Di sini saya akan membawakan materi pendidikan kewarganegaraan yang khususnya membahas terkait wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Untuk lebih lanjutnya, simak terus videonya. Dari puncak gunung hingga dasar laut, dari Sabang hingga Merauke, Indonesia adalah negara yang kita cintai dengan kekayaan alam dan budaya yang tak tertandingi. Tapi, tahukah kalian apa yang membuat Indonesia tetap utuh dan kuat di tengah segala perbedaan yang ada? Jawabannya ada pada dua pilar utama, yaitu wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara bukan sekedar peta, melainkan kompas yang menuntun arah bangsa. Dan ketahanan nasional bukan hanya sekedar kekuatan militer, melainkan fondasi yang menjaga keberagaman dan persatuan. Apa sih itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mencakup keberagaman wilayah, budaya, sumber daya alam, dan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas. Ada pula konsep yang menegaskan bahwa pentingnya memahami dan menghargai keberagaman tersebut untuk menjaga dan memperkuat persatuan bangsa. Dan secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandang atau pandangan strategis yang menempatkan Indonesia sebagai satu kesatuan geopolitik dan geostrategis di kawasan Asia dan Pasifik. Selanjutnya ada asas-asas wawasan Nusantara, di mana yang pertama itu kepentingan bersama. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang beragam harus mendahulukan atau mengutamakan kepentingan nasional atau kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Dan yang kedua ada keadilan, di mana kesetaraan hak dan kewajiban antar individu harus setara. Dan negara harus menjamin keadilan dalam segala aspek seperti hukum, sosial, ekonomi, politik dalam setiap warga Indonesia. Yang ketiga ada kejujuran, di mana pemerintah dan warga negara harus bisa menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pengelolaan sumber daya yang ada dan penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat itu ada solidaritas, di mana kita sebagai warga negara harus memiliki sifat atau sikap solidaritas atau setia kawan untuk
menumbuhkan empati dan rasa tolong-menolong antar warga negara, terutama dalam keadaan yang membutuhkan atau kesulitan. Yang kelima, ada kerjasama, di mana usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan cara saling tolong-menolong, membantu-membantu, dan juga saling dukung satu sama lain antar warga negara untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemajuan untuk Indonesia. Nah, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor publik dalam membangun bangsa itu disertakan dengan kerjasama dengan negara lain untuk membangun hubungan internasional. Dan yang terakhir, itu yang keenam, ada kesetiaan terhadap kesepakatan, di mana komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Jadi semua pihak, entah itu dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lain sebagainya, itu harus menghormati dan menghargai serta melaksanakan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui, yang telah dibuat bersama, baik di tingkat nasional maupun internasional, agar dapat menjaga kepercayaan dan juga stabilitas. Nah, setelah kita mengetahui apa itu wawasan Nusantara, selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih itu ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional adalah sebuah kondisi dinamis yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengembangkan kekuatan nasional guna menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, ataupun gangguan. Nah, kondisi ini diukur dari kemampuan bangsa dalam mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan serta keamanan secara seimbang, selaras, serasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan serta keamanan suatu negara ataupun lingkungan masyarakat tersebut. Ketahanan nasional memiliki beberapa unsur yang sering disebut dengan GATRA. GATRA sendiri terdiri dari 8. Yang pertama itu ada geografi, di mana geografi sendiri terdiri atau meliputi lokasi, luas wilayah, bentuk, iklim, cuaca, flora, dan faunanya. Dengan pengelolaan geografi yang baik dalam sebuah bangsa, itu akan memperkuat ketahanan nasional suatu bangsa tersebut. Dan yang kedua itu ada demografi, di mana demografi sendiri itu meliputi jumlah penduduk, komposisi, distribusi, pertumbuhan, kualitas, dan juga mobilitas. Dan dengan pengelolaan demografi yang baik dalam suatu negara, itu akan meningkatkan ketahanan nasional di sebuah negara tersebut. Dan yang ketiga itu ada sumber daya alam, di mana itu meliputi jenis, potensi, penyebaran, pemanfaatan, dan juga pengelolaan sumber daya alamnya. Dan dengan kita mengelola sumber daya alam yang ada di suatu bangsa, khususnya di Indonesia, dengan bijaksana, itu akan menjamin ketahanan energi dan juga pangan. Nah, yang keempat itu ada GATRA ideologi, di mana dalam ideologi ini meliputi
nilai-nilai dasar, keyakinan, dan juga cita-cita yang menjadi landasan bagi masyarakat untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan. Nah, dengan ideologi yang kuat dan dihayati oleh seluruh masyarakat, maka itu akan memperkokoh ketahanan nasional sebuah negara tersebut. Nah, yang kelima itu ada Gatra politik, di mana gatra politik sendiri itu meliputi sistem pemerintahan, lembaga politik, partai politik, dan proses pengambilan keputusan, di mana jika stabilitas politik dan sistem pemerintahan yang demokratis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negaranya sendiri. Dan yang keenam itu ada ekonomi, di mana dalam gatra ekonomi itu meliputi sistem ekonomi, struktur ekonominya, sumber daya ekonominya, dan juga kinerja ekonominya. Dan jika sebuah negara itu memiliki ekonomi yang kuat, mandiri, dan juga berkeadilan, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berakhir positif, yaitu tentang ketahanan nasional sendiri. Selanjutnya ada gatra sosial budaya, di mana dalam gatra sosial budaya itu meliputi nilai-nilai sosial, norma, adat istiadat, terus seni budaya, dan identitas nasional, di mana ketahanan nasional dalam sosial budaya yang tinggi akan memperkuat jati diri bangsa dan mencegah terjadinya konflik-konflik sosial. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan itu ada pertahanan dan keamanan, di mana dalam gatra pertahanan dan keamanan itu meliputi kekuatan militer, sistem pertahanan, keamanan dalam negeri, dan perlindungan masyarakat. Jika sistem pertahanan dan keamanan di sebuah negara itu kuat, maka akan menjamin kedaulatan negara dan juga keamanan masyarakatnya. Nah, itu dia ke-8 gatra atau unsur dari ketahanan nasional sendiri. Nah, itu dia kedua materi yang saling berkaitan tersebut. Kenapa saya sebut berkaitan? Karena yang satu, wawasan Nusantara itu adalah landasan cara pandang yang mempersatukan seluruh wilayah yang ada di Indonesia beserta aspek kehidupan nasionalnya. Dan sedangkan ketahanan nasional itu adalah implementasi dari wawasan Nusantara dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta mencapai tujuan nasionalnya. Dan dengan memahami konsep atau materi terkait wawasan Nusantara dan juga ketahanan nasional, itu Indonesia akan dapat menjadi bangsa atau bangsa dan negara yang kuat, bersatu, dan juga berdaulat. Dead, long with the king. One minute I held
setelah kita mempelajari dua materi tersebut, yaitu wawasan Nusantara dan juga ketahanan nasional, saatnya saya sekarang ingin menampilkan beberapa implementasi dari dua materi tersebut di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu di Desa Adat Banyuning. Nah, dari dua materi tersebut bisa kita lihat implementasiannya di daerah Banyuning. Di daerah Banyuning sendiri itu mengimplementasikannya dari segi kepentingan bersama, di mana kita, masyarakat Banyuning, itu selalu dilibatkan dalam segala forum-forum diskusi yang membahas terkait isu-isu ataupun masalah-masalah pembangunan infrastruktur yang ada di daerah Banyuning. Dan kegiatan tersebut melibatkan tokoh-tokoh adat, perangkat desa, dan juga masyarakat. Nah, yang kedua itu dari segi kesetiaannya, di mana masyarakat Banyuning itu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur terkait budaya dan adat istiadatnya, yang bisa kita lihat implementasiannya dari upacara-upacara yang dilakukan di daerah Banyuning sendiri. Di daerah Banyuning itu melaksanakan penyepian sebanyak 2 kali dalam setahun, di mana penyepian yang pertama itu terkait penyepian nasional yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Bali, dan yang kedua itu nyepi desa, di mana nyepi desa ini dilakukan pada saat tilem kelima, di mana rangkaian acara dari penyepian itu terdiri dari Mepepade, di mana Mepepade sendiri itu adalah kegiatan pengupacaraan hewan-hewan yang akan disembahkan atau dipersembahkan saat upacara pecaruan penyepian. Nah, sehari sebelum upacara pecaruan. Nah, setelah Mepepade, esok harinya itu dilaksanakan upacara pecaruan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Banyuning, mulai dari masyarakat Banyuning Timur, Tengah, Barat, Utara, Selatan, itu berkumpul menjadi satu di area di depan Pura Desa Banyuning. Nah, setelah serangkaian upacara pecaruan selesai, itu akan esok harinya diadakan penyepian, di mana saat penyepian tersebut aktivitas-aktivitas seperti perdagangan, instansi, dan juga sektor-sektor lainnya yang ada di daerah Banyuning itu ditutup sementara atau diberhentikan dulu aktivitasnya di hari tersebut. Nah, itu dia dari implementasi materi wawasan Nusantara yang ada di daerah Banyuning. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait implementasi ketahanan nasional di daerah Banyuning. Di daerah Banyuning sendiri itu ketahanan nasionalnya bisa kita lihat dari segi politik, di mana saat pemilihan kepala desa dan juga kepala lingkungan ataupun perangkat-perangkat desa lainnya itu selalu melibatkan masyarakat dalam forum diskusi tersebut agar menghasilkan hasil yang jujur dan adil untuk pemilihan-pemilihan dan pengambilan-pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, selain dari segi politik, kita juga bisa lihat dari segi ekonominya, di mana masyarakat Banyuning sendiri itu banyak yang berprofesi sebagai pedagang, dan sejauh kita melihat jalan Banyuning itu pasti dipenuhi oleh dagang-dagang atau warung-warung yang berjualan, yang membuka usaha dari makanan, minuman, bahan-bahan material, dan juga pakaian, alat-alat kecantikan, dan masih banyak lagi yang ada di daerah Banyuning. Nah, itu semua mencerminkan bahwa daerah Banyuning itu sudah menerapkan ketahanan
ketahanan nasional dari segi ekonominya. Nah, selanjutnya setelah dari segi politik dan ekonomi, sekarang kita akan membahas dari segi pertahanan dan keamanannya, di mana di daerah Banyuning sendiri sudah dibentuk perangkat keamanan yang sering disebut dengan pecalang. Pecalang sendiri itu ditugaskan oleh perangkat desa atau tokoh-tokoh adat untuk menjaga keamanan Banyuning saat ada upacara-upacara yang melibatkan masyarakat, sehingga tugas mereka itu menjaga agar masyarakat ataupun lalu lintas yang ada di daerah Banyuning sepanjang acara tersebut berjalan dengan lancar. Nah, itu saja pemaparan 2 materi dari saya terkait wawasan Nusantara dan ketahanan nasional serta pengimplementasian dari kedua materi tersebut di daerah tempat tinggal saya, yaitu Banyuning. Sekian yang bisa saya sampaikan, sekian yang bisa saya paparkan. Maaf jika dalam video ini ada salah kata ataupun perbuatan yang saya lakukan, yang saya ucapkan. Saya mohon maaf. Saya Made Yuliani dengan NIM 2512101 dari kelas 1A Manajemen Ekonomi Fakultas Dharma Duta Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.